sangat menggemparkan. 4 orang kakek di atas 75 tahun telah mendaki ke situs purba yang telah berusia lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Ayo kita ikuti. Ada satu kontroversi yang masih menggantung tentang Gunung Padang ini. Satu teori atau satu pendapat mengatakan bahwa ini adalah betul-betul situs purbakala, dan bahkan ada yang mengatakan dari hasil tes karbon mengatakan bahwa bebatuan di sana sudah berumur 10 hingga 20 ribu tahun yang lalu sesuai dengan hasil tes karbon, sehingga diperkirakan ada kegiatan manusia purba pada saat itu yang telah melakukan rekayasa pemukiman berikut dengan bebatuan yang disusun secara teratur. Dan teori ini didukung oleh setengah penggalian yang belum sempurna, yaitu penggalian beberapa meter di bawah permukaan dan menemukan susunan batu tertentu, dan kemudian dari susunan batu tersebut kemudian diterawang dan di scan dengan beberapa metode lainnya, sehingga tampak ada garis-garis imajiner di bawah tanah, di bawah permukaan yang belum terungkap, yang membentuk sebuah bangunan semacam stupa atau semacam piramida. Dan untuk itu diperlukan penggalian besar-besaran, dan penggalian besar-besaran ini adalah merupakan pekerjaan besar. Nah, ini yang belum terbukti. Sementara itu, satu teori lagi mengatakan bahwa tidak mungkin ada situs purbakala yang lebih tua dari piramida di Giza di Mesir. Jadi di sana adalah sekitar umurnya 4.500 tahun sebelum Masehi, atau sekitar 6.000 tahun, 6.500 tahun hingga saat ini, tentang keberadaannya piramida di Mesir tersebut. Dan itu adalah temuan yang tertua sampai saat ini. Jadi para geolog, ahli-ahli geologi dari asing pun sudah ada yang mampir ke Gunung Padang ini dan memberikan tanggapannya semacam itu. Dan juga dari tim UNESCO pun tidak gegabah. Mereka tidak serta-merta langsung mengakui bahwa Gunung Padang ini adalah situs purbakala. Jadi masih merupakan perjalanan yang panjang bagi tim geologi di Indonesia, harus melakukan penggalian lagi dan menemukan berbagai temuan-temuan di bawah. Selanjutnya nanti juga harus dicari benang merah antara para pemukim yang ada di Indonesia yang di zaman purbakala tersebut, dari mana mereka asalnya. Karena hingga saat ini penduduk Indonesia sudah hampir final datangnya sesuai dengan teori yang teori migrasi pemukiman para orang terdahulu, yaitu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, yang datangnya dari wilayah utara sekitar Taiwan, Filipina, dan turun sampai ke
Manila. Itu adalah cikal bakal manusia Indonesia yang masih dianut oleh para ahli antropologi, ahli sejarah serta ahli-ahli lainnya. Nah, kontroversi ini kita tidak bisa menyimpulkan dan mungkin masih perjalanan panjang. Namun tidak ada salahnya bahwa kita perlu mengagumi adanya situs ini, dan untuk itu mari kita lanjutkan perjalanan survei kita ke lahan tersebut. Ya, jadi situs Gunung Padang itu dibuat ya atau terbuat dari batuan columnar joint namanya, ya columnar joint atau kekar kolom. Nah, kekar kolom atau kekar tiang ya itu sebenarnya adalah batuan alami dari perut bumi. Ya, dia keluar, nanti dia merekah ya, kering merekah dan akan membentuk pola. Ya, makanya garis-garis ini gitu ya, garis-garis ini itu alami sebenarnya. Nah, batunya sendiri berasal dari sini atau dari tempat lain, Pak? Nah, kalau waktu awalnya saya pikir ada di bawah sini batunya begitu ya. Tetapi setelah melihat hasil pemindaian geofisika, setelah melihat hasil bor gitu ya, dan juga setelah saya ekskavasi sendiri, ternyata di bawah ini tanah sebenarnya. Ya, bukan batu ya. Ya, di bawah ini adalah tanah, tapi nanti ada jeda lagi, ada batu lagi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu sumber batunya dari mana gitu ya? Ternyata bukan dari sini. Ya, kita sudah survei, sumber batuannya tuh ada 5 kilo di utara situs Gunung Padang, dan ada satu lagi di 2 kilo di selatan situs Gunung Padang. Penelitian multidisiplin keilmuan dilakukan, berbagai metode penelitian diterapkan. Bongkahan batu satu persatu pun mulai memberi jawaban dari berbagai pertanyaan mengenai situs ini. Namun saya masih penasaran, untuk apa struktur bebatuan monumental seperti ini dibangun pada zamannya? Ada katakanlah perancangnya ya, atau arsiteknya ya. Ini untuk sementara ya, sejauh penelitian berlangsung, merupakan bangunan untuk ritual keagamaan ya, seremoni keagamaan. Maka ada bangunan-bangunan yang disusun, misalnya itu ada tempat masuknya gitu ya, seolah masuk gerbang gitu. Ya. Nanti mereka duduk di sini gitu ya, lalu nanti menaruh seserahan atau sesajian di situ gitu ya, lalu nanti keluar lagi dari pintu gitu ya. Artinya apa? Satu bukit ini sudah didesain oleh perancangnya ya. Ada nanti orang duduk di sini ya, ada nanti umat yang nunggu di sini, lalu nanti ada tetua atau tokoh-tokoh yang jalan melewati tangga menuju ke atas. Singkatnya ada semacam ruangan-ruangan kecil ya, atau denah-denah kecil yang ya memang zaman sekarang kita yang mudanya itu usianya 500 sebelum Masehi. Kita sebut saja lapisan budaya pertama 500 sebelum Masehi. Muda, tapi sebenarnya udah lebih tua dari Candi Borobudur yang 800 Masehi. Nah, si situs Gunung Padang yang muda ini yang 500 sebelum Masehi itu di permukaan, ketika kita riset lagi ke dalam, ternyata ketemu lagi lapisan budaya yang lebih tua. Ya. Itu berapa meter, Pak, kedalamannya, Pak? 2 meter rata-rata, 2 meter, ada yang 4 meter begitu ya. Nah, kita beruntung ya, kalau di ini lereng ini ya, ini lereng. Kalau di atas ya, itu posisinya yang muda di atas gitu, yang tua di bawah gitu. Tapi kalau lereng dia begini jadinya kan? Oh iya. Lereng, nah ini kita lihat misalnya nih ya. Ini lapisan yang tua ini sebenarnya nih, yang usianya sekitar 5.900 sebelum Masehi. Yang di atasnya, Pak? Yang ini, Nah ini yang muda ya. Jadi yang tua ini yang 5.900 sebelum Masehi ini yang lebih tua dari piramida Mesir ya. Kalau piramida Mesir itu kan sekitar 2.500 sebelum Masehi ya. Perdebatan mengenai Gunung Padang yang disinyalir sebagai piramid tertua di dunia mengalahkan usia piramida Giza di Mesir kian menyeruak hingga ke panggung internasional. So this pyramidal structure could potentially be 27,000 years old. It's hotly debated. Older than anything in ancient Egypt, right? Which is, of course, not true. Now, let's have a look at Gunung Padang. That doesn't look like a pyramid to me. That looks like a terraced hill. Beragam interpretasi antar ilmuwan pun mengemuka. Sebagian peneliti percaya situs ini murni terbentuk dari proses alam. Sebagian meyakini Gunung Padang sengaja dibangun manusia dengan pengetahuan geometrik dan teknik yang tinggi
jauh sebelum peradaban Mesopotamia atau Mesir kuno muncul. Jadi Mesir sudah dapat umur karbonnya. Kalau nggak salah 2.450 tahun sebelum Masehi. Di Gunung Padang juga sudah dapat umur karbonnya. Pada saat struktur itu dibangun, 117 tahun sebelum Masehi sampai 45 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh lebih muda dari Mesir, piramida Mesir kuno itu. Dan kemudian kita bisa menghentikan lagi peradabannya. Kalau kita ambil peradaban itu penanda sejarahnya dari tulisan. Mesir kuno 3.000 tahun sebelum Masehi sudah punya hieroglif, sudah punya tulisan. Kita di Jawa Barat, di Indonesia baru punya tulisan abad ke-5. 500 tahun sesudah Masehi. Sementara Mesir kuno 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kita tertinggal peradabannya hampir 3.500 tahun sesudah Mesir kuno itu. Gimana kita mengatakan itu lebih tua daripada Mesir kuno? Dari hasil penelitiannya, Yondri meyakini bahwa batuan kolumnar join yang ada di sekitar Gunung Padang berasal dari bekuan lava dua sesar aktif di sekitar Gunung Padang, yakni Cimandiri dan Cikondang. Gunung Padang yang murni proses alam, punden bundaknya itu murni budaya. Ya, dari proses alam itu mereka tambang batuan yang terbentuk di situ, sisa gunung api purba oleh Profesor Sutingo-Bronto karena belum ada namanya. Desanya di situ desa Karyamukti, Profesor Sutingo-Bronto mengatakan itu gunung api purba Karyamukti, dia namakan itu. Dan di situ dulu gunung api aktif, kemudian mati. Dari gunung api aktif itu mengeluarkan lava itu membeku dan merekah, membentuk kolumnar join. Itu jutaan tahun yang lalu. Kemudian baru datang masyarakat Austronesia yang melakukan pemujaan nenek moyang, melakukan upacara, membentuk punden berundak di situ. Kalau kita baca N.J. Crow maupun Verbeek, dia mengatakan ada indikasi kuburan di situ. Ekskavasi saya di Gunung Padang itu saya tidak menemukan indikasi penguburan sama sekali. Dan di situ saya menyimpulkan bahwa situs Gunung Padang berupa punden berundak itu sebagai tempat pemujaan. Nah, sumur di bagian bawah itu merupakan bagian dari pensucian diri dari proses ritual sebelum masyarakat itu melakukan upacara di Gunung Padang itu pada masa lalu. Peristiwa migrasi masyarakat Austronesia ke Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dipercaya sebagai penanda awal campur tangan manusia di situs Gunung Padang. Situs ini menjadi representasi peradaban Austronesia melalui tradisi megalitik, kepercayaan animisme dinamisme, serta perannya sebagai pusat ritual luhur yang mencerminkan struktur sosial dan spiritual khas budaya Austronesia di Nusantara. Kita akan jalan menuju lanjut ke teras 5. Namun di samping kiri ini adalah teras 2. Teras 2 ini sempat tumbuh pohon rindang, mungkin entah berapa puluh atau berapa ratus tahun pohon ini sehingga akarnya menancap. Dan ini adalah kondisi Gunung Padang seperti ini. Dan kalau di sisi sebelah kanan betul-betul lembah, betul-betul berbentuk tebing, turun sampai ke bawah ke dasar daripada gunung. Dan hutannya cukup rapi karena memang sering dilalui oleh para wisatawan ataupun beberapa penduduk di sini yang melakukan aktivitas entah memotong rumput untuk ternak ataupun ada beberapa tumbuhan lain yang diambil untuk dibudidayakan, apakah akarnya atau daunnya atau kulit batang pohonnya. Demikian adalah suasana Gunung Padang. Setelah teras 2 ini kita teras 3, 4 sebelah ya ini
ya di hadapan ini. Kita jalan menyamping dan kita sampai ke teras 5. Ini adalah teras terakhir yang merupakan temuan yang paling tinggi, yang juga memerlukan upaya pelestarian serta para geolog-geolog lainnya untuk mencari nilai-nilai yang terpendam di dalamnya. Lihat, ini ada tanda teras 5 ya. Ini adalah teras 5. Kita coba sedikit bercengkerama di teras 5. Nah, ini batangnya tertancap entah kedalaman berapa, mungkin 1 meter atau lebih, tertancap sehingga tidak bisa digoyang. Ini batu asli, batu tu, bukan batu-batuan tetapi batu tu. Nah ini teras 4 sepertinya landai. Ini batu kanuragan, Pak. Nah. Batu kanuragan ini. Oh, batu kanuragan. Nah, kalau yang kelima terakhir itu singgasananya. Singgasana. Oh. Yang teras 5 ini mah batu kanuragan ini batunya. Batunya yang ini. Oh. Ya. Oke, kita sampai ke batu kanuragan. Kanuragan stone. Nah, ini. Teras 3 itu ada injak kaki maungnya, Pak. Kaki maung, kaki singa. Iya. Yang keempat tuh yang kelima. Ini yang kelima, ini dikeramatkan oleh penduduk setempat. Nah, ini pohon lebat. Nah, yang ketiga itu, Pak. 3, 2, 1. Ya. Injak kaki macannya, Pak. Ini luar biasa ini. Ini akar-akarnya menunjukkan berapa ribu tahun dia menancap nih, gurat-gurat. Ini tidak bisa dimakan oleh usia. Yang dimakan adalah dagingnya, uratnya masih utuh. Kalau yang ahli, terutama para arsitek-arsitek interior, yang ahli interior ataupun ahli-ahli kayu-kayuan, ini urat-urat ini adalah tidak bisa dimakan oleh apapun. Yang bisa dimakan adalah dagingnya. Jadi setiap batang pohon yang kayu itu terdiri dari urat dan daging seperti tubuh manusia. Jadi kalau kita lihat perabot tua dan tampak urat-uratnya, itu artinya dia sudah tua, bahkan bisa dihitung umurnya, urat-uratnya itu bisa dihitung. Kalau terdiri dari 10, 20 atau 200 urat-urat, gurat-gurat itu menunjukkan umur dari pohon itu. Nah, ini juga seperti yang potongan melintangnya, seperti itulah kondisinya. Oke. Nah, sekarang kita di teras 5. Ini adalah teras yang tertinggi. Nah, di kejauhan situ ada teras 4, teras 3, teras 2 yang ada pohon itu, dan di balik pohon itu adalah teras 1. Ini adalah penamaan jenjang yang ditemukan oleh koordinasi antara penduduk setempat dengan Dinas Purbakala. Mereka menamakan situs ini dengan sebutan teras 1, teras 2, dan teras 3, dan teras 4, dan teras 5. Ini adalah puncaknya. Artinya ini adalah teras yang tertinggi yang nantinya akan menjadi prioritas
entah apakah ini akan diangkat batu-batu yang berserakan ini untuk dicari apa yang terpendam di dalamnya, bentuk bangunan, bentuk stupa atau bentuk yang lain yang kira-kira bisa mengindikasikan serta bisa memberikan petunjuk tentang apa-apa yang pernah terjadi pada masa itu. Di samping itu pasti dilakukan carbon test ya. Carbon test itu adalah metode pengukuran umur situs, umur bebatuan. Jadi yang diukur adalah karbonnya. Karbon terdiri dari dua unsur A dan unsur B. Unsur A akan tetap utuh sepanjang masa dan unsur B akan terkikis dalam perjalanan waktu. Dan dengan terkikisnya karbon unsur B, maka diketahui umur situs tersebut, apakah 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 20.000 tahun, karena perbedaan unsur A dan unsur B yang semakin menunjukkan perbandingan yang semakin kontras. Itu metode carbon test yang satu-satunya metode yang paling akurat. Mungkin akurat dalam error margin 10 tahun sampai 50 tahun. Namun 10 tahun, 50 tahun error margin itu masih termasuk kecil apabila diukur dengan rentang waktu ribuan tahun. Nah, mungkin hanya 0,5% atau 0,1% error margin. Jadi kita yang biasa hidup di era modern, kita selalu menggunakan berbagai tolok ukur yang sudah akurat, tetapi akurat pun memerlukan error margin. Seperti lokasi gunung ini. Ini kita ditunjukkan oleh Google Map. Nah, Google Map menunjukkan kita untuk datang ke sini. Dan di situ Google-nya mengakui error marginnya misalnya 5 meter. Ya, jadi kalau kita sudah sampai ke titik yang Google sebutkan di sini tempatnya, tetapi padahal tempat yang sebenarnya adalah 5 meter sebelah kanan kita atau 5 meter sebelah kiri kita, itu artinya Google mengakui error margin 5 meter. Nah, demikianlah. Jadi carbon test pun juga mengikuti metode itu, dan ini adalah satu-satunya metode ilmu pengetahuan yang paling valid hingga saat ini. Dan ini terdapat banyak karung-karung warna putih. Ini isinya adalah tanah dan batu, dan ini adalah hasil dari dikeduk. Ini mungkin akan dikirim di kemana, belum ada yang bisa memberitahu apakah ini merupakan bagian daripada ekskavasi atau bagian dari pemugaran. Nanti mungkin di bawah kita bisa minta penjelasan dari tim situs ini. Baik. Kita sekarang sudah meniti tangga turun. Cukup terjal. Memang ini yang diatur oleh pihak pengelola, dan tentunya menggunakan metode-metode safety yang benar. Jadi kita sudah mengikuti panah arah exit keluar. Jadi kita akan meniti jalur turun ini. Kita harus hati-hati. Sepanjang pengalaman, hampir semua orang mengalami, naik gunung adalah paling mudah, sementara turun gunung adalah paling sulit.
bahkan beberapa kejadian seseorang terperosok waktu menuruni gunung. Bisa terperosok, bisa bahkan bisa cedera, sehingga kita perlu hati-hati apabila kita menuruni jalan turunan. Seolah-olah secara energi memang ringan karena tidak dibutuhkan tenaga yang kuat. Namun justru yang ringan ini diperlukan kehati-hatian di dalam menapakkan kaki agar kakinya ditapakkan ke tanah atau ke bebatuan atau dasar tanah yang aman, yang sesuai dengan persiapan mental kita, sehingga berapa langkah kita maju, berapa langkah kita ambil, tangga turun, begitu seterusnya, sehingga kita aman sampai ke bawah tanpa mengalami cedera. Jadi sangat ceroboh apabila kaum muda atau bahkan anak-anak remaja yang kurang pengalaman, dia memanfaatkan turunan dengan cara berlari. Sebaiknya para arif, para bijak menasehati anggota keluarganya apabila meniti medan yang naik dan medan yang turun seperti di situs Gunung Padang ini. Ini adalah nasihat yang sangat baik dan demi keselamatan. Namun dasar anak-anak ya, dia energik, dia kuat, dia melihat sudah bosan di atas, ingin buru-buru turun. Banyak yang berlari dan banyak juga yang sukses sampai di bawah jauh lebih cepat dari bapak ibunya atau jauh lebih cepat dari kakek neneknya. Nah, itu luar biasa. Berbanggalah apabila punya anak cucu yang energik seperti itu. Namun apabila anak-anaknya secara fisik dan kelincahan tubuhnya standar, ya sebaiknya dinasihatkan untuk turun meniti tangga secara hati-hati, step by step, dan toh tidak lari gunung dikejar. Oh, kita akan turun juga. Ya, jadi alangkah baiknya kita turun dengan selamat daripada kita turun tersandung, keseleo, terkilir, atau mungkin bahkan ada kaki kita tergores, luka kena batu, dan lain sebagainya. Ini adalah suasana sisi sebelah kebalikannya dari sisi kita datang tadi. Jadi ini kembali, ini adalah Gunung Padangnya, situsnya itu tadi, teras 1, 2, 3, 4, dan 5 di atas. Nah, ini kita menuruni terus. Nah, sebelah kanan ini adalah sisi kebalikannya dari kita datang tadi. Sama, ini hutannya cukup lebat sehingga kita hanya bisa melihat lembah di kejauhan karena yang di pohon-pohon di dekat sini cukup rimbun sehingga batas pandangan kita tidak tembus. Namun di balik gerumbul-gerumbul nun di sana kelihatan atap genteng rumah-rumah penduduk cukup jauh. Artinya wilayah ini meskipun hutan, namun juga bersentuhan dengan pemukiman penduduk setempat, sehingga kiranya kita tidak mudah tersesat, dan apabila keadaan emergensi, misalnya ada kebutuhan bantuan kesehatan emergensi, kita bisa melakukan komunikasi, bahkan
signal telepon pun bisa, sehingga kita pun bisa mengakses internet di daerah sini. Sangat bagus. Dan tentunya aliran listrik pastinya juga ada penduduk-penduduk di rumah yang di sana, di kejauhan, di balik gerumbul-gerumbul tersebut. Rumah-rumahnya sudah rumah menggunakan penerangan listrik. Demikian kira-kira situasi dari Gunung Padang. Nanti akan dilaporkan lagi apabila ada yang lebih menarik lagi.